Mulai sekarang bilang sama Iman, kalau marhabanan jangan pakai ya Habib. Sebab dia yang ngomong Habib tidak ada dalam ajaran Islam. Betul? Orang yang itu pintar apa belum? Pintar apa belum? Pintar apa belum? Menurut kalian, si Bahar pintar atau goblok? Coba jawab. Iman, kau bilang Habib tidak ada dalam ajaran Islam. Berarti jangan sampai lidah kotormu menyebut Nabi Muhammad dengan sebutan Habibullah. Haram. Saya garis bawahi dulu ya, sebelum masuk terlalu jauh. Ceramah Bahar Smith, ceramah Kang Bahar di Banten yang marah-marah, yang ngamuk-ngamuk, ya, yang bahkan menggoblok-goblokkan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, itu tidak membatalkan tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman. Makasih nak Bahar, karena congormu nasab Ba'alawi makin hancur. Woi, kata siapa? Justru nasab Ba'alawi itu nggak bakal hancur. Tidak, walaupun seluruh makhluk di dunia ingin berusaha menghancurkan dan merusak nasab pohon Ba'alawi yang dibangun dengan pondasi keimanan, pondasi ketakwaan, pondasi khauf, khasyah, zuhud, ibadah, qanaah, pondasi ikhtiyat, kehati-hatian. Walaupun seluruh makhluk di dunia ingin merobohkan, tidak akan pernah bisa roboh pondasi tersebut. Justru semakin mereka menghancurkan, orang-orang yang menghancurkan itu akan tenggelam, dan Ba'alawi, ya, para habaib, para anak cucu Rasulullah akan semakin bersinar bagaikan matahari. Misalkan baik-baik, aneh, habaib, penasab mulia, satu habaib yang bodoh, yang jahil, lebih utama daripada 70 kiai yang alim, bukan habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku semuanya yang ada di seluruh penjuru bumi tentunya, yang mengerti bahasa saya dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun. Salam persaudaraan. Untuk sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, saudara-saudaraku semuanya, baik yang membenciku dan yang mencintaiku, kalian semua adalah saudaraku. Baiklah teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah video dari Kang Ropik yang menanggapi Bahar Smith beberapa waktu yang lalu. Bahar Smith itu pernah ceramah di Banten di tempat di daerah Kiai Imad. Jadi Bahar Smith itu marah-marah, ya, marah-marah ke Kiai Imad, bahkan sempat menggoblok-goblokkan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Bahar Smith itu marah ke Kiai Imad terkait pernyataan Kiai Imad yang mengatakan bahwasanya tidak ada nama Habib dalam ajaran Islam. Bahar Smith juga mengatakan bahwasanya, hei Imad, jangan sampai lidah kotormu berani menyebut nama Nabi Muhammad itu dengan sebutan Habibullah. Haram, katanya. Kemudian ditanggapi, direspon oleh Kang Ropik dalam video tersebut. Kang Ropik mengatakan bahwasanya ceramah Bahar Smith yang marah-marah, yang ngamuk-ngamuk di Banten, yang menggoblok-goblokkan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, itu tidak sedikit pun bisa meruntuhkan, bisa membatalkan tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kemudian Kang Ropik mengatakan juga bahwasanya kalau memang Bahar Smith ini benar dan yakin bahwasanya dirinya adalah keturunan daripada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, segera buktikan dengan cara debat ilmiah ataupun tes DNA. Pokoknya di situ ada beberapa hal yang disampaikan oleh Kang Ropik dalam video tersebut terkait menanggapi Bahar Smith. Baiklah, kita tonton dulu videonya seperti apa. Jangan di-skip biar tidak gagal paham. Ini videonya. Mulai sekarang bilang sama Iman, kalau marhabanan jangan pakai ya Habib. Sebab dia yang ngomong Habib tidak ada dalam ajaran Islam. Betul? Orang yang itu pintar apa belum? Pintar apa belum? Pintar apa belum? Dan coba bayangkan dia bilang Habib tidak ada dalam ajaran Islam. Coba kalian bayangkan. Iman, kau bilang Habib tidak ada dalam ajaran Islam. Berarti jangan sampai lidah kotormu menyebut Nabi Muhammad dengan sebutan Habibullah. Haram. Saya garis bawahi dulu ya, sebelum masuk terlalu jauh.
ceramah Bahar Smith, ceramah Kang Bahar di Banten yang marah-marah, yang ngamuk-ngamuk, ya, yang bahkan menggoblok-goblokkan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, itu tidak membatalkan tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman. Sekali lagi, ceramah Kang Bahar itu tidak membatalkan, tidak sedikit pun mempengaruhi keabsahan tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman. Dia ngamuk, marah-marah, mengajukan pertanyaan ke masyarakat di sana. Kira-kira menurut kalian, si Imad pintar atau goblok? Jawab, si Imad pintar atau goblok? Saya di sini mau bertanya dulu nih kepada kalian-kalian. Jika kemudian pertanyaan itu saya kutip, saya ambil, cuma Imadnya diganti jadi Bahar. Coba di sini jawab ya, jawab ya di komentar. Menurut kalian, si Bahar pintar atau goblok? Coba jawab. Bila pertanyaan itu saya ganti, saya ambil, dihapus nama Imadnya menjadi Bahar. Coba jawab. Mohon maaf ya, bila kurang sopan. Saya hanya mengutip, saudara. Memang, Kiai Haji Imad urusan Habib, katanya tidak ada dari dulu. Mungkin, menurut Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, itu kan gelar yang kemudian diklaimkan sebagai cucu Nabi Habib itu kan hanya berlaku bagi orang-orang Baklawi itu ya. Karena keturunan Wali Songo itu bukan Habib, tapi Sayyid. Ya, Habib ada. Cuma gelar itu, sifat itu hanya didapatkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan cucu-cucunya. Ketangkep gak? Bukan berarti Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani mengatakan bahwa Habib itu tidak ada. Gelar Habib itu tidak ada. Ada gelar Habib, cuma disematkannya bukan ke cucunya, tetapi kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan satu lagi, beliau mengatakan itu kan kebiasaannya. Di Indonesia, cucu-cucu Nabi itu dipanggil Habib. Kebiasaan sejak kapan itu? Yang saya tahu, cucu-cucu Nabi dulu itu Sayyid. Yang saya tahu nih, Habib ini belakangan ini yang populer itu ya. Belakangan ini. Yang saya tahu nih, ya Sayyid. Dulu cucu-cucu Nabi itu dipanggil Sayyid. Kalau memang apa yang menjadi keyakinan Kang Bahar itu tidak akan ada yang bisa menggeserkan karena saking kuatnya beliau sebagai cucu Nabi, maka saya kira tidak usah lama-lama bertele-tele, buktikan aja melalui debat ilmiah, melalui antitesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, dan kemudian yang kedua melalui tes DNA. Itu kan, kalau memang kuat, yakin 100%. Kan itu sangat simpel dan sederhana. Karena yang bisa membatalkan tesis ya hanya antitesis. Bukan ceramah-ceramah provokatif di atas panggung, bukan. Itu ceramah-ceramah provokatif. Ceramah-ceramah yang kemudian satu arah, tidak dua arah. Nggak adil. Makanya, satu kali lagi saya katakan, ceramah seperti itu tidak lantas sedikit pun mengurangi keabsahan tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Yang bisa mengalahkan tesis ya antitesis. Mengalahkan ilmu ya ilmu, bukan provokatif. Bukan kemudian pembenaran sepihak. Bukan provokasi kepada masyarakat, ini si Imad ini pintar atau goblok. Ya di depan jamaahnya pasti mengatakan goblok. Ya iya pasti, nggak mungkin mengatakan pintar, nggak mungkin 100%, nggak mungkin. Makanya pertanyaan itu saya pakai di sini. Kira-kira menurut kalian nih, kalau pertanyaan itu saya ambil, Imadnya diganti menjadi Bahar. Bahar, si Bahar, pintar atau goblok? Saya yakin yang nonton di sini kebanyakan orang-orang yang menggunakan akal sehat. Coba. Banyaknya mungkin yang akan mengatakan goblok. Coba dites, kita lihat di komentar nanti. Artinya ini tidak akan menyelesaikan persoalan. Tidak akan menyelesaikan persoalan. Yang akan bisa menyelesaikan persoalan itu buatkan dialog, buatkan perdebatan, buatkan ruang diskusi. Biar kelihatan siapa yang sebetulnya palsu.
Cukup kalian sudah melihat, menyaksikan, dan mendengarkan bagaimana apa yang disampaikan oleh Kang Ropik dalam video tersebut terkait menanggapi Bahar Smith. Jadi nama channel Kang Ropik adalah Manusia Plural. Silahkan kalian subscribe dan tonton videonya. Nah, Kang Ropik dalam video tersebut menanggapi Bahar Smith, ceramah Bahar Smith beberapa waktu yang lalu yang di Banten, yang marah-marah, yang ngamuk-ngamuk kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ya, Bahar Smith itu marah kepada Kiai Imad, bahkan sempat menggoblok-goblokkan Kiai Imad. Ya, terkait pernyataan Kiai Imad itu yang mengatakan bahwasanya tidak ada nama Habib dalam ajaran Islam. Kemudian direspon oleh Kang Ropik dalam video tersebut. Intinya yang disampaikan, yang dibahas oleh Kang Ropik dalam video tersebut terkait menanggapi Bahar Smith itu bahwasanya walaupun Bahar Smith itu marah-marah, ngamuk-ngamuk, itu tidak sedikit pun bisa membatalkan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Tidak sedikit pun bisa meruntuhkan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ya, kira-kira kurang lebih seperti itu. Kemudian Kang Ropik mengatakan bahwasanya kalau memang Bahar Smith ini benar dan yakin bahwasanya dirinya adalah zuriyah Nabi, maka segera buktikan dengan cara debat ilmiah ataupun tes DNA. Nah, jadi kurang lebih seperti itu yang disampaikan oleh Kang Ropik dalam video tersebut terkait menanggapi Bahar Smith. Jadi bagaimana menurut kalian? Setelah kalian menonton, setelah kalian menyimak, setelah kalian mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kang Ropik dalam video tersebut terkait menanggapi Bahar Smith, ya, setuju atau tidak, benar atau salah, sepakat atau tidak. Di sini saya bukan bermaksud ingin mengadu domba, bukan bermaksud ingin memecah belah, tidak. Di sini saya ingin mencari kebenaran, bukan pembenaran. Jauh-jauh hari saya sudah pernah mengatakan polemik nasab Pak Alwi ini harus segera diatasi, harus segera diselesaikan, harus segera dicari titik temunya. Ini jangan dibiarkan berlarut-larut, ya, jangan dibiarkan. Ya, ini sudah melebar luas kemana-mana. Sudah banyak orang yang tahu tentang polemik nasab para habaib ini. Kenapa demikian? Kenapa sudah melebar luas kemana-mana? Karena dari pertama awal muncul tesis Kiai Imad tidak segera diatasi. Makanya sekarang semakin banyak orang-orang yang tahu. Ya, bahkan hampir seluruh masyarakat Indonesia mungkin sudah tahu tentang polemik nasab Ba'alwi ini. Kemudian di sini saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwasanya tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani adalah sebuah hal yang bersifat ilmiah. Itu adalah khasanah ilmu. Jadi kalau ingin meruntuhkan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tentu dengan hal-hal yang bersifat ilmiah. Contohnya argumentasi. Jadi seperti itu. Oh, kemudian ada yang mengatakan bahwasanya tesis Kiai Imad itu bukan hal yang bersifat ilmiah. Itu bukan tesis katanya. Kalau memang tesis Kiai Imad itu tidak ilmiah, tentu Kiai Imad bisa dilaporkan, bisa diseret ke ranah hukum karena sudah memfitnah nasab orang, telah membegal nasab orang. Kalau memang tidak ilmiah. Kemudian kalau memang ini ilmiah, tidak bisa dilaporkan, tidak bisa diseret ke ranah hukum. Kenapa? Karena tesis yang bersifat ilmiah, referensinya kuat, kitabnya jelas. Orang punya hak untuk meneliti dan mempertanggungjawabkan. Tidak bisa diseret ke ranah hukum. Jauh-jauh hari saya sudah pernah mengatakan, tesis Kiai Imad itu hal yang bersifat ilmiah. Kalau ingin meruntuhkan, ingin membatalkan dengan ilmiah juga, argumentasi. Bukan cara ngamuk-ngamuk, bukan dengan cara marah-marah. Itu tidak bisa menyelesaikan persoalan masalah. Dan sejauh ini saya melihat, ya, bahwasanya belum ada satupun daripada Habib-Habib Ba'alwi ini yang bisa meruntuhkan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan hal-hal yang bersifat ilmiah, ya. Belum ada saya lihat. Itu menurut saya. Kalau menurut kalian bagaimana? Mungkin menurut kalian ada ini itu terserah kalian. Kalau seandainya tesis Kiai Imad itu abal-abal, misalnya bukan tesis, kemudian hal yang bersifat rasis, kemudian hal yang bersifat fitnah, tentu bisa diseret ke ranah hukum, bisa dilaporkan, kena delik. Seperti itu tandanya. Ya, semoga kalian paham dengan apa yang saya sampaikan. Di sini saya bukan mengadu domba, bukan ingin memecah belah, bukan. Di sini kita mencari kebenarannya, bukan pembenaran. Jadi seperti itu. Ini masalah ilmu, bukan rasis, bukan ingin membenci orang, bukan. Jadi tolonglah
Ya, tolonglah para Habib-Habib Ba'alawi segera selesaikan masalah ini, segera bantah, segera tunjukkan bukti-bukti yang dipertanyakan oleh Kiai Imad, yaitu bukti sezaman, kitab sezaman. Karena ilmu nasab itu berkaitan dengan ilmu sejarah. Ya, ilmu nasab itu berkaitan dengan ilmu sejarah. Ketika kita membahas sebuah sejarah ataupun kejadian-kejadian di masa lalu, butuh bukti sezaman, butuh kitab sezaman, manuskrip, untuk kita ketahui sejauh mana kebenarannya. Misalnya, dari mana kita tahu bahwasanya Ahmad bin Isa al-Muhajir itu benar-benar memiliki anak yang bernama Ubaidillah misalnya. Dari kitab-kitab nasab, di masa-masanya, di abad-abadnya, bukan dari pengakuan. Kalau dari pengakuan, oh ini Ubaidillah benar misalnya anak daripada putra Ahmad bin Isa al-Muhajir. Siapa yang menjadi saksi? Siapa yang menjadi tetangga Ubaidillah yang bisa menjadi pengakuan di zaman sekarang? Nggak ada. Jadi dari mana kita tahu bahwa Ubaidillah ini sebagai putra Ahmad bin Isa al-Muhajir? Tentu dari kitab-kitab nasab yang pernah ditulis oleh ulama-ulama dahulu di masa itu. Jadi mohon dipahami teman-teman, ya, ini kita mencari solusinya supaya polemik nasab para habaib ini, nasab Ba'alawi ini cepat selesai. Ya, segera memiliki titik temunya. Baiklah teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, mohon dilalat. Saya juga manusia, tidak luput dari kehilafan, kesalahan, dan dosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.